سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Ibu-ibu jamaah majelis taklim, assalam, yang mudah-mudahan senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita masih dikaruniai rahmat, taufik serta hidayah Allah, sehingga kita berada di tempat yang mulia dan terhormat bersama hamba-hamba Allah yang mulia dan terhormat pula. Mudah-mudahan kelak di akhirat kita mendapat tempat yang mulia dan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali kajian pagi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mari kita merenung bahwa setiap saat, setiap fenomena kejadian, setiap suasana sesungguhnya merupakan nasihat bagi orang yang beriman. Termasuk pergantian tahun. Jangankan pergantian tahun, pergantian siang dan malam saja itu ada nasihat yang sangat bagus bagi orang beriman. Maka nasihat itu harus dibaca dan dipahami. Terkait dengan materi ini, apa nasihat yang bisa kita peroleh ketika kita merenungi bahwa pergantian tahun itu terjadi setiap tahun? Di dalam surat At-Taubah ayat 36, Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan, inna iddatasyuhuri indallahi isna asyara syahrun fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum zalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah menganiaya diri dalam bulan yang 4 itu. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di dalam ayat ini banyak nasihat. Pertama, bahwa hitungan hari menjadi bulan itu mengikuti perjalanan bulan. Karena itu namanya bulan. Nah, maka sesungguhnya kalau sebuah perhitungan itu mengikuti perjalanan matahari, maka mestinya tidak menyebut bulan, tapi menyebut matahari. Jadi bulan di sisi Allah itu adalah Muharram sampai Zulhijjah. Maka disebut bulan kan, syahrun kan. Nah, maka Januari sampai Desember mestinya bukan bulan, tapi samsiah, tapi matahari. Mestinya yang menyebut bulan itu ya Muharram sampai Zulhijjah. Januari sampai Desember mestinya matahari Januari, matahari Februari, matahari Maret, matahari April, matahari Mei, mestinya begitu kan?
Coba selama ini kita nggak berpikir itu kan? Lepas saja gitu. Padahal inna iddat tasyuri indallah. Indallah itu di sisi Allah. Nah, di sini ada dzalikat dinul qayyim. Inilah ajaran agama yang benar. Karena perhitungan hari sampai menjadi bulan itu mengikuti perjalanan bulan. Sehingga 30 hari itu 1 bulan karena putarannya 30 hari. Nah, ketetapan ini sudah ditetapkan oleh Allah sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti apa? Sebelum bulan Januari Desember ada, itu Muharram sampai Zulhijjah sudah ada. Begitu kan? Nah, kemudian dari perjalanan bulan ini muncullah ilmu namanya ilmu falak yang menghitung perjalanan bulan untuk menetapkan apa? Menetapkan kapan 1 Syawal, kapan 1 Ramadan, kapan 1 Zulhijjah, kapan 10 Zulhijjah. Itu ada dasinina wal hisab. Perhitungan yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menghisab. Ada dasinina wal hisab. Nah, ada 4 bulan yang oleh Allah disebut arba'atun hurum, bulan yang haram. Artinya dilarang melakukan perbuatan zalim, jangankan kepada orang lain. Zalim terhadap dirinya sendiri saja tidak boleh, apalagi terhadap orang lain. Nah, sesungguhnya tidak hanya di 4 bulan ini dilarang berbuat zalim, sepanjang masa kita ini dilarang berbuat zalim. Jangankan menzalimi orang lain, menzalimi dirinya sendiri saja tidak boleh. Nah, maka Rasulullah SAW pernah mengingatkan isnani yu'ajjiluhumallahu fid dunya al-baghy wa uququl walidain. Ada 2 dosa yang azabnya disegerakan oleh Allah turun di muka bumi ini. Yang pertama adalah berbuat zalim, yang kedua durhaka kepada kedua orang tua. Nah, di dalam catatan hadis itu, di dalam catatan kaki namanya sarah hadis itu diterangkan bahwa perbuatan zalim yang paling dimurkai oleh Allah adalah perbuatan zalim seorang suami kepada istri. Maka sekecil apapun kezaliman suami kepada istri, azab Allah diturunkan di muka bumi. Gak usah nunggu nanti dia. Yang kedua, kezaliman berupa durhaka seorang anak kepada kedua orang tua. Sekecil apapun kedurhakaan seorang anak, cepat atau lambat mengundang turunnya azab Allah di muka bumi. Mengapa? Karena Allah tidak berkenan hamba ini berbuat zalim terhadap sesama hamba. Allah yang menciptakan manusia saja gak pernah berbuat zalim. Apa dasarnya manusia menganiaya, menzalimi sesama? Maka Allah murka, menurunkan azab segera tanpa nanti nunggu di akhirat. Nah, karena itu sesungguhnya tidak hanya arba'atul hurum yang dilarang berbuat zalim. Sepanjang waktu manusia itu dilarang menzalimi sesama, menganiaya, merugikan, menakutkan, apalagi sampai memukul, membunuh, bikin orang lain cemas, gelisah, resah, galau, itu tidak boleh. Kalau kita semua butuh aman, ya semua orang butuh aman. Kalau kita butuh tenang, semua orang juga butuh tenang. Kalau kita nggak mau dianiaya, semua orang juga nggak mau dianiaya.
Kalau kita nggak mau dikhianati, ya semua orang nggak mau dikhianati dan seterusnya. Tuh. Nah, karena itu arba'atul hurum ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, harus diisi dengan peningkatan kualitas ibadah. Ya, mulai bulan Muharram, bulan pertama dalam kalender Islam, ya, sampai bulan Zulqa'dah dan bulan Zulhijjah. Nah, maka Muharram, Zulhijjah, Zulqa'dah, Rajab ini bulan-bulan super spesial untuk dimotivasi peningkatan kualitas amal ibadah, amal soleh, keimanan, dan yang paling penting lagi itu ibadah sosial. Orang punya kemampuan ibadah ritual, tapi ibadah sosialnya lemah. Ya itu ya tidak imbang antara hablum minallah dengan hablum minannas. Harusnya imbang. Nah, sekarang nasihat spiritual yang kedua apa? Ibu-ibu, Allah nasihati kita, kalau dalam ayat tadi Allah menetapkan 12 bulan dalam 1 tahun. Nah, akan terulang tahun ini, tahun depan, tahun depannya lagi kan gitu ya. Nah, maka setiap pergantian tahun adalah menandakan bahwa hidup ini harus sadar bergantian. Harus sadar bergantian. Karena itu sunatullah. Setingkat Nabi Muhammad SAW dalam surat Ali Imran 140 masih diingatkan oleh Allah. Iyamsaskum qarqun faqad massal qauma qarqun mislu wa tilkal amsalu wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka sesungguhnya kaum kafir itu pun pada perang Badar juga mendapat luka yang sama, yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir, supaya sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada dan Allah tidak menyukai orang-orang yang saleh. Ayat ini intinya adalah menyadarkan kita bahwa kalau hari itu berganti, maka penghuni hari, pengisi hari itu juga gantian. Baik kegiatannya, suasananya, perbuatannya, maupun rahmatnya, maupun kesulitannya, itu selalu berganti. Hidup ini selalu bergantian antara lapang dan sempit, antara sehat dan sakit, antara sulit dan mudah. Itu selalu bergantian. Dan itu harus menyadarkan kita untuk disikapi dengan bijak. Sayangnya manusia itu kan punya tabiat, hanya senang kemudahan, tidak pernah senang menghadapi kesulitan. Ngomongnya gak mau repot, ya kan? Itu kan keinginan manusia. Manusia itu hanya senang sehat, tidak pernah senang sakit. Padahal di balik sakit itu ada rahmat Allah, ada ampunan Allah, ada pahala dari Allah. Kita bisa membaca kebesaran Allah, kita bisa saling berdoa. Jadi hidup ini harus sadar gantian. Pengisi dunia ini juga gantian. Dulu orang tua kita, mbak buyut kita yang ngisi dunia, mbak buyut kita meninggal, ganti yang ngisi dunia kita.
Nah nanti ketika kita meninggalkan dunia, dunia ini diundi gantian anak cucu kita. Rumah yang ibu miliki sekarang bisa mengganti milik orang dengan cara beli, atau ditinggalkan warisan orang tua kita, sehingga apa? Penghuni rumah itu gantian. Nanti kalau kita sudah mengakhiri hidup, rumah yang kita tinggalkan kepada anak kita gantian jadi miliknya anak. Karena itu sebagai orang tua selalu tanamkan kesadaran bahwa harta orang tua juga hartanya anak. Meskipun harta anak belum tentu jadi hartanya orang tua. Mobilnya orang tua juga mobilnya anak, tapi tidak selamanya mobilnya anak juga menjadi mobilnya orang tua. Sudah? Kesadaran itu harus ditanamkan. Sehingga apa? Ya, kalau anak kita butuh, silakan, itu juga mobil. Karena orang tua mencari ini untuk kita semua. Hidup ini harus sadarkan. Kalau nggak sadarkan, yang sakit sendiri. Ya, kalau ibu sehat, ya mesti siap pada suatu saat akan sakit. Sehat dan sakit itu kalau disikapi positif, dinamis sekali hidup ini. Ketika sehat bersyukur, ketika sakit sabar. Setingkat Rasulullah itu menarik untuk kita renungi sebagai nasihat. Beliau pernah demam tinggi. Kemudian sahabat setia beliau Umar bin Khattab datang. Umar bin Khattab itu memegang selimutnya Rasul, itu merasa panas. Sampai Umar terkejut, ya Allah, astagfirullah, Rasulullah, demam Rasul tinggi sekali. Umar minta, ya Rasulullah, mintalah sembuh kepada Allah. Pasti Allah akan menyembuhkan. Karena Rasul kan kekasih Allah. Apa cara Rasul? Sahabatku, biarkan aku belajar syukur ketika Allah menganugerahkan rahmat sehat kepadaku, dan biarkan aku belajar sabar ketika Allah memberi demam kepadaku. Itu perlu dicontoh, itu nasihat bagus. Karena itu setiap fenomena yang kita temui itu mesti ada nasihat yang bermakna dalam hidup kita. Karena itu jangan dibiarkan. Ketika kita sehat, syukur. Syukur itu bermakna. Karena syukur itu bisa melanggengkan rahmatnya Allah. Tapi kalau kufur, ya, wala in kafartum, akan bertemu dengan wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi bersyukur itu melanggengkan rahmat, menjadi berkah, dan mengundang rahmat berikutnya yang belum kita terima. Itu syukur. Tapi kalau kufur menghentikan semua rahmat Allah dan berubah jadi azab. Karena itu ketika kita diberi sehat, syukur kepada Allah dengan memanfaatkan kesehatan itu untuk beramal kebaikan. Dan ketika kita sakit, hadirkan kesabaran. Kalau perlu, sudah sabar sebelum sakit tiba. Sehingga sabar itu menyongsong ketika kita sakit. Meskipun masih perlu dinasihati oleh teman-teman, oleh dokter, oleh perawat, sabar ya Bu. Yang sakit tidak hanya ibu, di rumah sakit ini semua orang yang sakit semua, gitu. Itu kan nasihatnya perawat gitu kan, gitu ya. Oh iya ya baik, kocokmu akeh berjamaah sakitnya. Jadi jangan pernah merasa sakit sendiri. Banyak orang juga sakit yang sama, bahkan sakitnya lebih berat daripada kita. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita mesti mengelola kesadaran agar kita ketika dapat rahmat sehat syukur, ketika dapat sakit itu sabar. Sabar. Maka sadar akan gantian itu penting.
Kuncinya di sini. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mengapa sih kita ini perlu merenungi makna pergantian kehidupan? Begini ibu-ibu, pergantian itu merupakan nasihat spiritual bagi orang beriman bahwa hidup itu tidak ada yang kekal, mesti gantian kan? Mesti gantian. Ya. Manusia itu banyak yang tidak siap menghadapi sebuah pergantian. Betul? Tidak siap diganti. Apalagi jadi presiden, malah nggak siap diganti. Ya kan? Mau terus kan? Tidak siap diganti. Padahal pergantian itu sunnatullah. Jangan diterabas, hancur. Jadi manusia itu ternyata tidak siap menghadapi sebuah pergantian. Banyak pejabat yang baru MPP, masa persiapan pensiun, itu sudah stres, muncul post power syndrome kan, tidak siap pensiun. Nah, terus gimana? Apa nunggu dipensiun oleh Allah? Ya, banyak yang tidak siap pensiun. Sudah pensiun masih mengajukan masa perpanjangan pensiun. Sudah diperpanjang masih mengajukan untuk dikerjakan, dikaryakan di anak-anak perusahaan. Nah, generasi berikutnya yang kuliah sekian banyak dikemanakan kalau ruang kerja sudah didominasi oleh orang-orang yang pensiun. Sementara produktivitasnya rendah. Hidup ini harus ada gantian. Bahkan banyak yang tidak mau bergantian. Nah, maka pergantian merupakan sunnatullah yang harus diterima dengan ikhlas dan dewasa. Yang paling puncak yaitu sadar gantian ngisi hidup di dunia. Maka sudah harus siap meninggalkan dunia. Kalau kita siap lahir ke dunia, ya siap lahir pula ke akhirat. Hidup lebih kekal, lebih apa? Baik, kita mendapat nasihat bagus dalam diri kita, tapi seringkali diabaikan. Ibu kalau berjalan, langkah kaki kan bergantian. Nah, perhatikan kalimat ini. Jadilah seperti kedua kaki yang berjalan. Kaki yang berjalan ke depan tidak memiliki kebanggaan, dan kaki belakang yang berjalan kemudian juga tidak merasa malu. Mengapa? Karena keduanya mengetahui bahwa pada saatnya mereka akan bergantian. Nanti ibu coba di rumah ya. Dua kaki melangkah bareng. Dua kaki melangkah bareng, nggak mau gantian. Ya nggak imbang Bu, dan mesti jatuh. Ya kalau kanguru memang diciptakan Allah begitu jalannya. Tapi kalau kita, kaki kita ini harus melangkah bergantian. Dengan bergantian itu menjadi seimbang dan indah. Apalagi diikuti dengan lambaian tangan. Kalaupun kaki mau bergantian, kalau tangannya nggak mau gantian, maju bareng gitu. Nanti dicoba di rumah aja, jangan di sini. Jadi Allah sudah menciptakan hidup ini bergantian, seperti langkah kedua kaki dan lambaian tangan. Apa lambaian itu? Pokoknya itu dah. Lambaian ya boleh, lambaian juga boleh, silakan. Itu ayat Allah itu. Itu nasihat Allah bahwa kalau nggak mau gantian itu menjadi sorong. Maka orang egois, orang individualis mau menang sendiri itu seperti orang yang tidak siap hidup bergantian. Contohnya aja dua kaki kita, kalau egois, dua-duanya egois, kaki kanan, kaki kiri egois, nggak mau gantian, mencolot bareng, ya nggak jalan namanya, pencolotan. Itu nasihat dari Allah itu. Nasihat dari Allah. Nah, sekarang mari kita dalami kandungan makna ayat. Pertama, setiap pergantian apapun senantiasa diwarnai berbagai fenomena yang mengandung pelajaran hidup yang harus dihayati. Satu apa? Siang malam. Itu kan bergantian tuh.
wa huwallazi ja'ala lakumul laila libasa wan nauma subata wa ja'alan nahara nusyura. Dialah yang menjadikan untukmu malam sebagai pakaian, tidur untuk istirahat, dan dia menjadikan siang untuk bangun berusaha. Jadi pergantian waktu itu ya pergantian aktivitas. Kalau pergantian waktu aktivitasnya tidak bergantian, itu melanggar sunnatullah. Jadi indah sekali hidup itu kalau bergantian. Apa jadinya kalau siang itu terus-terusan? Apa jadinya kalau malam itu terus-terusan? Nah, kapan waktu istirahatnya? Padahal tubuh kita ini perlu istirahat. Karena itu semua sudah ditoto oleh Allah, sudah sedemikian rupa sistemik. Jangan itu dirusak. Di dalam ayat lain juga Allah memberikan nasihat yang sangat bagus. Dan dia telah menundukkan bagimu matahari dan bulan yang terus-menerus beredar dalam orbitnya. Dan dia telah menundukkan malam dan siang bagimu. Dan dia telah memberikan kepadamu keperluanmu dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan dapat menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmatnya Allah. Nah, ibu-ibu, ujung ayat ini kan menyertak kita. Kurang apa sih Allah itu? Wah, kita ini hidup ya langsung dapat fasilitas yang sempurna kan? Kita dikasih organ tubuh lengkap, sehat, hidup. Kita jalan juga Allah sudah menyediakan gravitasi, daya tarik bumi. Andai kata Allah mencabut daya tarik bumi, ibu dari rumah ke sini gak nyampe sini, karena melayang-layang sampai ke sumber pocong. Itu karena Allah menciptakan gravitasi. Allah menciptakan udara, kelembapan, sinar matahari. Nah, kurang mopo sih manusia. Kok masih dinyatakan innal insana ladzalumun kafar. Sudah zalim amat ingkar terhadap nikmatnya Allah. Padahal Allah itu menundukkan bagimu matahari dan bulan, terus beredar dalam orbitnya. Terus Allah menundukkan malam dan siang untuk apa ya? Untuk manusia. Dan Allah memberikan kepadamu keperluan dan segala yang kamu mohonkan kepadanya. Keperluan kita ini sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan kan disediakan oleh Allah. Yang disediakan untuk binatang itu cuma sedikit. Ibu bandingkan ya, kangkung itu untuk siapa? Untuk ibu kan. Bayam untuk siapa? Terong untuk siapa? Gobis, kentang, wortel untuk siapa? Untuk binatang itu cuma dikit dulu. Wortel yang dimakan ulat itu cuma dikit, yang banyak dimakan. Gobis, kentang itu yang dimakan ulat cuma dikit. Pun sebelum makan sudah disemprot obat sama petani kan, mati orang. Jadi Allah memanjakan kita, tapi kok syukurnya sedikit sekali. Rerumputan, segala bentuk rumput itu untuk kambing. Yang makan kambing siapa? Manusia. Ya kan? Begitu kok diajak syukur susahnya bukan main. Ibu punya pohon mangga, yang makan buahnya mangga siapa? Ya, ibu. Yang dimakan codot kan cuma dikit. Itu pun bekasnya codot juga dimakan yang punya mangga. Tapi kenapa ya diajak syukur kok susah tuh? Kenapa?
Allah sudah memanjakan manusia dengan segala macam fasilitas hidup. Sayur tersedia, meskipun rumput dimakan kambing, tapi akhirnya kambing kan dimakan manusia. Ikan, semua ikan laut itu halal. Yang makan ikan laut manusia. Dan masih ditambah ikan sungai, ikan tambak, ikan kolam. Itu untuk manusia semua. Paling-paling untuk kucing itu cuma duri sama kepala, ya. Dan sekarang kucing pada stres ketika ada presto, semua jadi empuk. Kucingnya nggak keturunan, karena duri sama kepala juga dimakan yang punya presto. Sampai kucingnya tanya, ini si kucing sopo ya. Jadi ayat ini menasihati kita dengan hentakan yang luar biasa. Setelah Allah Subhanahu wa taala memaparkan kasih sayangnya, ujung-ujungnya innal insana ladzalumun kafar. Kenapa begitu? Karena itu kita mesti mempelajari nasihat-nasihat yang ada di balik pergantian siang malam, pergantian tahun, pergantian hidup dan seterusnya. Nah, wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'an. Ini pergantian antara kelahiran dan kematian. Jadi Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Lagi-lagi tujuannya apa? Untuk bersyukur. Ayat yang tadi Allah menunjukkan manusia itu amat zalim dan ingkar. Berarti apa harus diperintahkan? Bersyukur. Nah, ayat ini juga begitu. Allah memberi fasilitas. Waktu kita lahir kita nggak tahu. Jangankan ibu yang melahirkan, kita sendiri waktu itu loh nggak tahu siapa kita. Kita lahir cacat atau sempurna kita nggak tahu. Kita lahir juga belum punya nama. Kita lahir ditolong bidan siapa, dukun siapa, rumah sakit mana nggak tahu. Tanggal, tahun, bulan, detik, jam nggak tahu. Sampai bapak kita juga nggak tahu waktu lahir kan. La ta'lamuna syai'an. Dalam kondisi ketidaktahuan itu Allah menganugerahkan semua organ tubuh berangsur-angsur berfungsi. Untuk apa? Untuk kemudahan hidup. Organ pertama yang berfungsi adalah waja'ala lakumus sam'a, pendengaran. Pendengaran bisa mengakses suara. Dengan suara yang didengar telinga ditirukan oleh mulut, namanya bicara. Maka kalau orang kayak bayi lahir itu telinganya cacat, pasti bisu. Karena dia nggak bisa ngomong, karena nggak ada suara yang ditirukan. Nah, maka kalau anak itu lahir telinganya sempurna, bisa mengakses suara, nah suara itu yang ditirukan lewat berbicara. Maka kalau bayi lahir sehat pendengarannya, alamat bisa bicara. Nah, karena itu Ibu, ini organ pertama yang berfungsi agar hidup ini bisa komunikasi. Mengapa tidak maka lebih dulu kok Allah mengedepankan waja'ala lakumus sam'a, agar kita ini bisa berkomunikasi. Maka hidup itu harus membangun komunikasi dengan siapapun. Kemudian absor, mata, kemudian hati. Nah, maka dari sini pergantian. Kita sendiri mengalami pergantian dari lahir menjadi balita kan, dari balita menjadi remaja, dari remaja menjadi dewasa, dari dewasa menjadi tua, dari tua menjadi tua renta kan gitu ya. Akhirnya mati kan gitu. Ini sunatullah, sunatullah yang harus kita terima. Kita nggak bisa nolak, apalagi lari dari sunatullah, nggak bisa. Nah, ibu-ibu, dalam ayat ini surat Ar-Rum ayat 354, Allah menunjukkan periode kehidupan manusia bertahap-tahap. Allahul ladzi khalaqalakum min dhafin
summa ja'ala min ba'di dhofin kuwatan summa ja'ala min ba'di kuwatin dhofan wa syaibah wa yahluku ma yasha wa huwal alimul qadir. Allah dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, waktu bayi lemah, ya. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, karena tulang belulangnya sudah mulai kuat, berbalut daging, ada otot segala macam, kemudian menjadi kuat. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan berubah. Nah, kalau sudah berubah kadang-kadang pikun, tahu pikun? Pikun itu ya pikun, lupa, gampangan lupa. Saya kapan hari itu dapat cerita lucu. Zaman saya ini seorang ibu sedang video call dengan putrinya di Bandung. Terus tengah-tengah video call itu manggil anaknya, Lele sini deh. Oh, Bu, aku cukup HP ku. Artinya ibu sudah tangkap kan? Saya kasih cerita itu loh, ini loh. Orang nggak sadar kalau dirinya sudah tua kan, ya. HP-nya itu sedang dipakai video call, mengapa disuruh nyari? Nah, berarti kan lupa kan? Nah itulah itu. Nah, itu mesti dialami semuanya. Maka Islam itu mengajarkan satu doa. Rasulullah mengajarkan kita untuk berlindung kepada Allah, jangan sampai pikun ma pikun. Pikun yang amat sangat jangan. Karena itu menghafal ayat-ayat, menghafal Asmaul Husna itu meredam percepatan pikun. Kalau menurut Alzheimer dengan teorinya menghambat pikun itu dengan selalu menghitung. Gak usah pakai kalkulator. Kalau pulang belanja itu di rumah ditulis lagi mie tadi berapa, harganya berapa, terus ditotal sendiri, nggak pakai kalkulator. Itu insya Allah akan memperlambat proses menuju pikun. Bisa ngisi DTS, itu juga proses menghambat perpikunan. Catur itu juga. Jadi banyak kegiatan yang bisa menghambat percepatan menuju pikun. Nah, inilah fakta. Fakta berikutnya, gantian itu masuk rumah sakit, keluar rumah sakit. Berarti apa? Gantian masuk rumah sakit, gantian keluar rumah sakit. Masuk penjara, keluar penjara, kan gantian penjara diisi para koruptor, kan? Ya, para penjahat. Jadi penjahat pun juga gantian masuk penjara. Yang jahat sudah menjalani hukuman keluar, yang jahat masuk. Jadi begitu terus. Nah, ada orang yang sukses, ada orang yang gagal. Ada yang naik jabatan, ada yang turun jabatan. Ada yang mendapat jabatan, tapi ada yang kehilangan jabatan. Ada yang diangkat jadi PNS, ada yang pensiun dari PNS. Ada yang mendadak kaya, tapi ada pula yang mendadak miskin. Contoh yang saya menemukan kasus. Ada lima saudara, laki-lakinya 3, perempuannya 2. Laki-laki yang nomor 1, nomor 2 ini rotok nakal. Sedangkan laki-laki nomor 3 itu soleh, alumni pesantren. Anak perempuan 2 ini berpendidikan tinggi, sarjana. Yang kakak pertama, kakak kedua itu otomotif, sekolahnya cuma tamat SMP. Nah, di lima keluarga ini, anak pertama sudah punya rumah, anak kedua masih kontrak, anak ketiga sudah punya rumah, anak keempat, 5 punya rumah semuanya, sudah mapan. Tapi anak kedua ini masih kontrak saja. Begitu ayahnya meninggal, dapat warisan. Nah, dari warisan ini kemudian minta tanah untuk dibuatkan rumah. Jadi tanahnya dari orang tua,
dari ibu di ACC, terus tinggalan orang tua dapat warisan itu dibuat rumah sama beli truk. Berarti kaya mendadak, betul kaya mendadak. Tidak lama Bu, rumah ditempati, truknya diputar untuk kerja. Di desa itu ada pilihan lurah, ada pilihan lurah. Lah, kakak yang pertama tadi itu, saudara yang kedua, saudara kedua tadi yang tidak punya rumah terus bisa beli rumah dan bisa beli truk itu mendukung salah satu calon lurah. Karena mendukung, dipercaya bagikan uang ini untuk siapapun agar milik saya. Nah, karena dia percaya bahwa yang disebarkan uang itu banyak, tentu jagonya ini akan menang. Karena pede, dia ditawari totoan sama tukang-tukang judi itu. Kamu jago mana? Aku jago-jagoku. Ayo totoan. Dia wis rumah sama truknya dijadikan totoan. Begitu angkanya kalah, lenyap seketika. Artinya apa? Bisa kaya mendadak, juga bisa miskin mendadak. Salah sopo, salah ini. Kan? Kasus itu terjadi, dan saya tahu itu. Dari situ saya membaca pelajaran penting bahwa hidup ini tidak pernah abadi. Hidup ini tidak pernah abadi, mesti fana. Hidup mesti bergantian dan seterusnya. Nah, kemudian ada yang terkenal karena kebaikannya, juga ada pula yang terkenal karena kejahatannya. Ada yang orang jahat tahu-tahu baik seperti Umar bin Khattab kan. Demikian pula tadinya jahat Abu Sufyan ternyata masuk Islam kan. Tapi ada yang jahat abadi, Abu Lahab dan Abu Jahal, termasuk abu-abu yang lain, termasuk abu-abu yang di Indonesia ini, tetap belajar kafe ya. Nah, itu jadi hidup itu seperti itu. Nah sekarang respon orang beriman mendapat nasihat oleh Allah berupa fenomena ini apa? Satu, mensikapi perubahan tersebut diperlukan kesiapan mental berupa revitalisasi iman dan amal soleh, disertai semangat fastabiqul khairat. Nah, maka yang pertama ini respons kita. Respon kita selalu perbarui iman agar perubahan itu tidak menggoncangkan hidup. Dengan iman itu kita menjadi kuat menghadapi berbagai macam perubahan. Nah, karena itu Rasulullah SAW mengajak sahabat beliau, jadidu imanakum, perbaruilah iman kalian. Qala kila ya Rasulullah wa kaifa nujaddidu imanana. Para sahabat bertanya, bagaimana cara memperbarui iman kami ya Rasulullah? Qala aksiru min qauli la ilaha illallah, perbanyak ucapan la ilaha. Ini respon kita ketika kita menghadapi perubahan apapun, tetap iman harus dijaga. Standarnya selalu memperbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang dimaknai. Kalau la ilaha illallah itu disebut oleh Allah kalimat thayyibah, kalimat yang baik, maka orang yang mengucapkan la ilaha illallah harus menjadi orang yang baik sebaik kalimat yang diucapkan itu. Ucapannya ya harus ucapan yang baik. Karena hanya orang yang baik yang bisa mengucapkan ucapan yang baik. Kalau orang jelek, ucapannya yang jelek. Hanya air yang suci yang bisa mensucikan. Air comberan gak bisa digunakan untuk wudu. Lisan orang yang baik hanya mengucapkan kata-kata yang baik. Orang yang sudah selalu mengucapkan kalimat yang baik, kalimat la ilaha illallah, itulah lisan baik. Dan orang yang lisannya baik mesti dia jadi orang baik. Yang pertama. Yang kedua itu segera beramal.
perubahan apapun yang terjadi, jangan pernah menunda amal, karena amal itu benteng sekaligus pupuk suburnya iman. Rasulullah menyatakan, badiru bil a'mali fitanan kakito ilail muslim yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbiha kafiran yabi'u dinau bi'ardi minat dunia. Serem sekali. Bersegeralah beramal, karena akan datang fitnah besar menimpa kalian seperti gelap menyelimuti malam. Sehingga pagi hari seseorang masih beriman, sore hari sudah berubah menjadi kafir. Sore hari seseorang masih beriman, pagi hari sudah berubah menjadi kafir. Dijual agamanya, imannya dengan kepentingan dunia. Nah, maka awal sabda Rasul itu yang harus kita pegang. Badiru bil a'mal, bersegeralah beramal, jangan ditunda-tunda. Mengapa? Bisa jadi ketika menunda amal, fitnah datang, bisa berubah menjadi kafir. Atau yang paling fatal, menunda beramal, keburu meninggal dunia. Fatal. Karena itu segeralah beramal, jangan ditunda-tunda. Yang ketiga, agar sadar bergantian, maka sadar perlunya regenerasi, menyiapkan generasi sehingga tidak lagi kedandapan. Maka kita mesti mencontoh regenerasi yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibu renungi surat Ibrahim 37, ini sangat luar biasa. Nabi Ibrahim ketika mengajak putranya hijrah dengan istrinya Ibu Hajar, di Mekah itu belum ada kehidupan, belum ada bisnis, fasilitas apapun belum ada, air Zam-Zam belum ditemukan, Ka'bah masih pondasi. Nabi Ibrahim ngajak Ismail sama Ibu Hajar ke Mekah. Setelah itu Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menempatkan sebagian keturunan kami di lembah yang tidak mempunyai tanaman di dekat rumah Engkau yang dihormati. Tujuannya apa? Rabbana liyuqimus shalah. Yang demikian itu ya Allah, agar keturunan kami mendirikan sholat. Padahal masjid belum dibangun. Untuk wudhu, air Zam-Zam belum ditemukan. Tapi obsesi orang tua sehebat Nabi Ibrahim membawa hijrah putranya agar menjadi keturunan yang taat melaksanakan sholat. Faja'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka. Dan warzuqhum minas samarot, berilah rezeki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. 3 doa Nabi Ibrahim ini ketiga-tiganya terkabul. Rabbana liyuqimus shalah. Keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail itu hamba-hamba Allah yang taat melaksanakan sholat. Karena itu kalau kita taat sholat, kita ini satu garis keturunan dengan Nabi Ibrahim. Doa Nabi Ibrahim kita dapatkan karena dikabulkan Allah, sehingga kita menjadi hamba yang rajin sholat. Jadikanlah sebagian hati manusia cenderung kepadanya. Ka'bah menjadi pusat kiblatnya umat Islam seluruh dunia, dan umat Islam rindu ke Baitullah. Dan Nabi Ibrahim cerdas, meminta rezeki dari buah-buahan, tidak minta rezeki dari tanam-tanaman. Karena kalau minta rezeki dari tanam-tanaman, tidak mungkin bisa tumbuh. Karena beliau tahu sejak awal pernyataan, Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin
ghairi dzar'in. Ya Allah, saya meletakkan sebagian keturunan saya di lembah yang tidak mempunyai tanaman, berarti tandus kan? Karena itu Nabi Ibrahim tidak minta rezeki dari tanaman, yang diminta rezeki dari buah-buahan. Maka sekarang terbukti, Mekah nggak ada pohon apel, tapi banjir apel. Madinah nggak ada pohon jeruk, pohon mangga, tapi banjir mangga, banjir jeruk, banjir pir, banjir apel, banjir macam-macam. Dan ya, buah-buahan terkenal di dunia banjir di sana. Pisang itu mesti dari Thailand, dari Argentina, dari Amerika Latin. Pisang dari Lumajang tidak ada di sana. Pisang dari Dampit juga tidak nampak di sana, karena pisang yang terbaik dunia yang di sana. Jadi ibu kalau umrah dan haji nyari buah apapun seger-seger, bagus-bagus, padahal tidak ada tanamannya. Berarti apa? Doa Nabi Ibrahim dikabulkan. Semua buah dari sana, semua buah. Yang tidak ada itu cuma rukem sama juwet saja. Lebih dari itu, sesungguhnya inilah sosok orang tua yang patut dijadikan teladan. Ayat berikutnya, Robbi ja'alni muqima shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ini tanggung jawab orang tua untuk selalu mohon kepada Allah agar keturunannya gantian hidup itu menjadi generasi yang baik. Dan puncaknya, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Saya kira ini Ibu ada sisa waktu, saya gunakan untuk tanya jawab. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Siapa yang tanya Ibu? Monggo. Ada Bu? Ada. Ya, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya akan menanyakan tentang hubungan kita sesama manusia, hablum minan nas. Bagaimana jika kita mendapati seseorang di kampung itu yang tidak mau kerja bakti, Ustaz? Padahal di rumah gitu loh. Padahal kata istrinya itu sudah dimotivasi, tapi untuk keluar rumah itu susah gitu loh. Terus yang kedua, bagaimana kalau menyikapi orang yang merasa benar? Kalau bahasa Jawa atos gitu loh, merasa benar. Jadi kalau ada orang ngomong itu alah gitu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau enggan keluar untuk kerja bakti, berarti ada faktor X yang dialami oleh yang bersangkutan. Mengapa tidak mau keluar ya? Maka faktor X yang menjadi penyebab itu harus diketahui, sehingga terapinya itu mengikuti faktor X yang dominan. Siapa yang akan mengajak, siapa yang memotivasi tergantung situasi dan kondisi. Kalau yang bisa memotivasi adalah Pak RT karena lintas struktur gitu ya, ya Pak RT atau Pak RT. Atau kalau seandainya di situ ada ustadz yang disegani, dinasihati. Agar apa? Agar hidup bersosial kemasyarakatan, bergaul, medianya adalah kerja bakti. Meskipun dia bisa bayar orang untuk kerja bakti, tapi nilai silaturahim dan alhamdulillahnya kan lemah. Itu yang pertama. Yang kedua, menghadapi orang yang atos. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang dihadapi orang atos kabeh. Kalau saya lembut itu, tidak ada kan atos kabeh itu. Jadi yang menghambat Rasulullah itu kelompok orang-orang yang atos kabeh. Tapi fabima rahmatin minallahi lintalahu, hanya karena kelembutan kamulah yang menyebabkan orang-orang yang atos itu bisa lunak. Berhasil Rasulullah. Nabi Musa itu dengan senjata kaulan layina bisa mengalahkan Fir'aun. Nabi Musa kan dikasih dua doa yang merupakan senjata.
Pertama, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sukses. Senjata kedua, qaulan layyina, yaitu perkataan yang lembut, yang santun. Teorinya begini, Bu. Menghadapi orang yang temperamental, jangan diimbangi dengan temperamental, karena menjadi satu kualitas. Menghadapi orang yang keras kepala, ya kita harus menghadapi dengan lunak kepala. Kalau podo atose, ya sudah podo niate. Orang gegeran itu terjadi karena podo niate. Kalau yang satu menggebu-gebu ngajak gegeran, yang satunya nggak siap gegeran, kelejingan. Satunya metenteng mau ngajak gegeran, kalau yang satunya nggak mau, ya sudah nggak terjadi. Domba itu tarung karena diadu. Karena itu jangan terima adu domba. Domba itu nggak mau tengkar kok sebenarnya. Karakternya domba itu lembut, bersahabat. Kalau singa sama kucing namanya kucing kera. Kucing itu semangatnya semangat kera, namanya kucing kera. Kalau domba itu nggak pernah. Domba itu perang karena diadu, namanya adu domba. Begitu, Bu. Karena itu menghadapi orang keras jangan diladeni dengan keras dulu. Menjadi satu kualitas kita dengan mereka. Gitu ya, Bu. Baik. Ada lagi? Satu lagi, Ustaz. Kalau menghadapi orang yang minder, Ustaz. Jadi saya punya saudara tuh kayaknya minder gitu. Dia tuh merasa kekurangan. Apa itu termasuk ciri-ciri orang yang bersyukur juga loh, Ustaz? Gitu ya. Orang minder itu kan levelnya banyak, Bu. Ada minder karena faktor banyak kan, karena faktor pendidikan, karena faktor status sosial, karena faktor pengalaman, karena faktor umur. Jadi perlu diteliti itu mindernya sebabnya apa. Karena tidak selamanya orang minder itu jelek. Karena apa? Punya pertimbangan daripada saya nanti berbuat sesuatu ternyata kurang diperkenani orang atau orang salah paham, mending saya membatasi diri untuk tidak tampil gitu ya. Itu ada pertimbangan seperti itu. Tapi ada orang yang over confidence, terlalu pede gitu ya. Kayak sopopo tapi kemelinti gitu, kayak sopopo gitu. Akhirnya ditertawain orang. Sajane ya belum kayak sopopo tapi kok yang terlalu pede itu over confidence, tidak bagus pula. Jadi hidup ini sewajarnya saja lah, nggak pakai bersandiwara. Meskipun dunia ini panggung sandiwara, tapi nggak perlu lagi sandiwara. Wajar-wajar saja ya. Baik Ibu, terima kasih. Kalau memang tidak ada, saya mohon izin karena kembali ke fakultas. Jam saya sudah jam mepet. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah maringi sehat walafiat untuk ibu sekalian sehingga bisa istiqomah di majelis taklim, bisa bersilaturahim dan mudah-mudahan menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah.